الوسط، فكر الوسط، منتصف الوسط، روح الوسط، فاكهة الوسط، كل شيء في وسط الميدان مسجل. Ya, jika ada satu nama yang boleh disalahkan atas gagalnya Barcelona melaju ke final pada laga ini, maka jawabannya tak lain adalah Ferran Torres. Pada pertandingan tersebut, Ferran benar-benar memancing emosi banyak orang. Dipercaya tampil sebagai starter, performanya justru jauh dari harapan dan kerap membuat frustasi. Sepanjang laga, ia sering kehilangan bola, tampak kurang fokus, dan beberapa kali terlihat kehilangan arah dalam pergerakan. Momen-momen yang seharusnya bisa dimaksimalkan justru terbuang sia-sia. Bahkan dari ekspresi di pinggir lapangan, Hansi Flick dan beberapa pemain Barcelona terlihat menunjukkan kekecewaan atas keputusan-keputusan yang diambilnya. Lantas, seperti apa sebenarnya penampilan buruk Ferran Torres yang membuat banyak orang kesal dan mempertanyakannya? Mari kita bahas. Lionel Andrés Messi. Dari Mbappé! Lamine Yamal! Ya, semifinal leg kedua melawan Atletico Madrid seharusnya menjadi panggung kepahlawanan. FC Barcelona datang dengan misi mustahil, membalikan defisit agregat yang begitu berat. Hampir semua pemain tampil dengan determinasi tinggi, berlari tanpa henti, menekan sejak menit pertama, dan menunjukkan mentalitas pantang menyerah. Namun, di tengah semangat kolektif yang membara itu, satu nama justru menjadi sorotan tajam, Ferran Torres. Malam itu, Ferran mendapatkan kesempatan yang diidamkan setiap penyerang, ruang, suplai bola matang, dan kepercayaan penuh dari rekan-rekannya. Ia beberapa kali dimanjakan oleh umpan-umpan terukur dari sisi sayap maupun dari lini tengah. Bola datang kepadanya dalam situasi ideal, posisi terbuka, waktu cukup, sudut tembak tersedia. Namun yang terjadi justru sebaliknya dari harapan. Finishing yang diharapkan tajam berubah menjadi tembakan melebar, sentuhan yang terlalu berat, atau eksekusi yang mudah ditebak kiper. Peluang demi peluang terbuang, dan setiap peluang yang terbuang terasa seperti jarum yang menusuk harapan Barcelona. Lebih dari sekedar gagal mencetak gol, Ferran juga terlihat kesulitan menjaga konsistensi permainan. Beberapa kali ia kehilangan bola dalam situasi transisi, membuat serangan yang sudah dibangun dengan susah payah harus terhenti. Di pertandingan dengan intensitas setinggi itu, kehilangan bola sekecil apapun bisa mengubah arah momentum. Barcelona membutuhkan ketenangan dan efektivitas, tetapi yang terlihat justru keraguan dan keputusan yang terburu-buru. Bahasa tubuh para pemain lain mulai berbicara. Ada momen ketika Rafinha memilih melepaskan tembakan dari sudut sempit ketimbang mengoper ke Ferran yang berada di posisi relatif lebih terbuka. Hal serupa juga terlihat dari Lamine Yamal yang beberapa kali mengambil inisiatif sendiri. Situasi itu seakan menjadi isyarat halus bahwa kepercayaan di tengah laga mulai goyah. Dalam pertandingan sepenting ini, kepercayaan adalah segalanya. Dan ketika itu mulai retak, efeknya terasa ke seluruh tim. Di pinggir lapangan, Hansi Flick tampak beberapa kali menggelengkan kepala. Ekspresinya bukan sekedar marah, melainkan campuran antara kecewa dan tak habis pikir. Ia tahu timnya telah melakukan segalanya untuk mengejar ketertinggalan. Ia melihat semangat, ia melihat kerja keras, ia melihat keyakinan. Namun di momen-momen krusial, penyelesaian akhir yang kurang klinis menjadi penghalang terbesar. Dan Ferran, sebagai ujung tombak, berada tepat di pusat sorotan itu. Jika memang harus menunjuk satu pemain yang dianggap paling bertanggung jawab atas gagalnya comeback sempurna Barcelona malam itu, banyak suara akan mengarah kepada Ferran. Bukan karena ia satu-satunya penyebab, melainkan karena dalam pertandingan dengan margin sekecil itu, satu gol tambahan bisa mengubah sejarah. Ketika tim menang 3-0 namun tetap tersingkir dengan agregat 4-3, setiap peluang yang terbuang akan selalu teringat. Statistik pun mempertegas narasi tersebut. Rating 6,3 menjadi yang terendah di antara pemain Barcelona lainnya. Sebuah angka yang mencerminkan betapa berat malam yang ia jalani. Lantas, bagaimana menurut pendapat kalian dengan penampilan Ferran Torres di laga ini? Apakah kalian juga kesal? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan seperti biasa, untuk mengiringi pembahasan ini, yuk dengarkan lagu dari Bang One Ball. Dan terakhir yang terpenting, woi, subscribe woi! Datang dengan luka agregat 4-0. Semua bilang habis, mimpi tinggal gosong. Tapi kami tak tunduk, kepala tetap tegak. Seragam biru merah masih berdetak. Dari menit pertama, injak gas penuh. Tekanan tinggi, lawan mulai rapuh. Keringat jatuh, jadi saksi cerita. Ini bukan sekadar laga biasa. Gol pertama pecah, stadion bergemuruh. Harapan bangkit, walau jalan berpeluh. Penalti dingin, mental Baya teruji. 2-0 tercipta, semangat tak mati. Kami jatuh tapi tak pernah menyerah. Berlari terus walau napas hampir lelah. 3-0 malam itu jadi saksi nyata. Kami kalah angka tapi menang harga diri kita. Kami jatuh tapi tak pernah menyerah.
jadi saksi nyata. Kami kalah angka tapi menang harga diri kita. Babak kedua tekanan makin gila, lawan bertahan waktu mereka jaga. 1 gol lagi, jarak makin tipis, stadion bergetar, harapan nyaris magis. Serangan datang tanpa henti, garis tinggi, semua ambil risiko pasti. Peluit panjang bunyi di udara, skor menang tapi agregat berbeda. Di tepi lapangan sang pelatih berdiri, Hansi Flick lihat anaknya berani mati. Tak ada marah, tak ada kecewa, yang ada bangga di balik sorot mata. Ini bukan soal piala di tangan, ini tentang hati dan perjuangan. Tentang jatuh tapi tetap melawan, tentang mental yang tak tergoyahkan. Kami jatuh tapi tak pernah menyerah, berlari terus walau napas hampir lelah. 3-0 malam itu jadi saksi nyata. Kami kalah angka tapi menang harga diri kita. Kami jatuh tapi tak pernah menyerah, berlari terus walau napas hampir lelah. 3-0 malam itu jadi saksi nyata. Kami kalah angka tapi menang harga diri kita. FC Barcelona tetap berdiri walau badai datang, langkah terhenti tapi mimpi tak hilang. Agregat boleh bicara apa adanya, tapi martabat tetap milik kita, bah. Tetap milik kita, bah. Tetap milik kita, bah. Datang dengan luka, agregat 4-0. Semua bilang habis, mimpi tinggal gosong. Tapi kami tak tunduk, kepala tetap tegak. Seragam biru merah masih berdetak. Dari menit pertama, injak gas penuh. Tekanan tinggi, lawan mulai rapuh. Keringat jatuh, jadi saksi cerita. Ini bukan sekadar laga biasa. Gol pertama pecah, stadion bergemuruh. Harapan bangkit, walau jalan berpeluh. Penalti dingin, mental bayar teruji. 2-0 tercipta, semangat tak mati. Kami jatuh tapi tak pernah menyerah, berlari terus walau napas hampir lelah. 3-0 malam itu jadi saksi nyata. Kami kalah angka tapi menang harga diri kita. Kami jatuh tapi tak pernah menyerah, berlari terus walau napas hampir lelah. 3-0 malam itu jadi saksi nyata. Kami kalah angka tapi menang harga diri kita. Babak kedua tekanan makin gila, lawan bertahan waktu mereka jaga. 1 gol lagi, jarak makin tipis, stadion bergetar, harapan nyaris magis. Serangan datang tanpa henti, garis tinggi, semua ambil risiko pasti. Peluit panjang bunyi di udara, skor menang tapi agregat berbeda. Di tepi lapangan sang pelatih berdiri, Hansi Flick lihat anaknya berani mati. Tak ada marah, tak ada kecewa, yang ada bangga di balik sorot mata. Ini bukan soal piala di tangan, ini tentang hati dan perjuangan. Tentang jatuh tapi tetap melawan, tentang mental yang tak tergoyahkan.